Mbak Fitri, klarifikasi Presiden Joko Widodo kemarin, apakah membuat kesan bahwa Presiden tetap netral atau bahkan justru sebaliknya, semakin meyakinkan Jokowi itu tidak netral begitu? Justru sebaliknya kalau menurut saya. Jadi pertama saya mau klarifikasi dari pasalnya dulu ya. Jadi kan yang ditampilkan gambarnya itu oleh Pak Jokowi hanya satu ayat dari pasal 299. Nah jadi buat semuanya ketika mempelajari sebuah undang-undang itu memang harus membaca satu keseluruhan pasal, dan yang kedua harus baca konstruksi Undang-Undang 7 2017 itu seperti apa. Nah kalau sudah dibaca secara utuh, kita akan tahu bahwa pasal 299 itu harus dibaca bersama dengan 301 dan yang lainnya. Intinya adalah presiden itu memang berhak untuk berkampanye pada saat satu, apabila dia berkampanye untuk dirinya sendiri, kalau dia petahana ya seperti Jokowi 2019, Pak SBY 2009, atau dia mendukung partainya. Dan dalam hal ini Pak Jokowi kalau dia mau mendukung partainya, dalam hal ini Pak Ganjar atau caleg-caleg partainya, kalau memang ya mau seperti itu ya boleh ada disediakan ketentuannya. Yang ketiga, kalau presiden itu adalah atau menteri-menteri, jadi itu pasalnya untuk presiden, menteri-menteri dan pejabat negara lainnya. Dia adalah tim resmi dari pasangan calon ataupun pasangan calon tertentu. Itu semua kalau semuanya bisa diterapkan atau salah satu dari situ bisa diterapkan, maka kita naik ke ketentuan awalnya bahwa orangnya baik menteri, presiden, apalagi dan seterusnya harus cuti dulu gitu. Jadi yang ditampilkan oleh Pak Jokowi itu cuma sepotong yang kalau menurut saya tidak applicable juga untuk Pak Jokowi, karena kan relasi antara Pak Jokowi dengan pasangan-pasangan calon keseluruhannya ini agak unik. Kalau dia mau mendukung 02, Pak Jokowi itu bukan partainya Pak Prabowo, bukan juga partainya Gibran, meskipun Gibran adalah anaknya sendiri. Relasi keluarga itu tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ini yang kita mesti pahami. Jadi memang Undang-Undang Pemilu kita memberikan cukup baik ya kerangka hukumnya. Dinasti politik atau nepotisme dalam politik itu tidak diakomodasi. Dan itu yang kita jangan sampai luput untuk melihat itu. Tapi saya tanggapi yang berikutnya, Mas. Yang kedua adalah kalau dikatakan menjadi kelihatan tidak netral, saya kira kebalikannya. Karena ya dia bahkan sampai harus mengklarifikasi karena konteksnya sudah kemana-mana. Tapi saya mau bilang bahwa konteks itu wajar saja. Namanya pernyataan politik dalam suatu situasi elektoral, apalagi ingat waktu dia menyatakan itu, walaupun itu doorstop, tapi di sebelahnya adalah salah seorang yang berkompetisi, Pak Prabowo. Di belakangnya adalah alutsista, tempatnya pun di lapangan udara, punya angkatan udara. Jadi ada konteks politik yang tidak bisa dilepaskan. Apalagi sebenarnya kan Pak Jokowi sudah juga menunjukkan tindakan-tindakan yang mengindikasikan bahwa dia memang tidak netral. Ya, mulai dari bagaimana dia membagikan bansos atau bagaimana beberapa menteri yang ada di tim 02 menekankan bahwa ini dari Pak Jokowi dan seterusnya. Jadi tidak bisa dielakkan ada persepsi politik yang timbul. Satu lagi tambahannya, apalagi ASN itu diwanti-wanti sampai tidak boleh pakai jari-jari, tidak boleh foto di depan poster. Pak Jokowi sementara itu sebagai bos dari semua aparatur sipil negara di negara ini justru bilang, oh nggak apa-apa, saya boleh saja untuk berkampanye. Kan itu artinya juga menimbulkan kita akan terusik gitu kompas moral kita bahwa ada situasi yang unik seperti ini. Undang-undang kita memang tidak mengakomodasi itu, karena ini kan sesuatu yang belum pernah terjadi di negara ini, di mana salah satu paslon itu di-endorse dan didukung penuh oleh orang yang masih berkuasa, dan itu adalah pimpinan tertinggi kepala pemerintahan dan kepala negara di negara ini. Nah, sekarang dia bertindak sebagai kepala keluarga.